Demokratisasi relasi sipil militer pada era reformasi di Indonesia. Reformasi militer di Indonesia telah menghasilkan beberapa perubahan, baik kultural, struktural, doktrinal, maupun organisasional. Namun, perubahan-perubahan tersebut belum mencapai tataran yang fundamental terkait relasi sipil militer yang demokratis dan bersandar pada supremasi sipil. Proses reformasi militer di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan demokratisasi relasi sipil militer bergantung pada tatanan kelembagaan militer dalam kaitannya dengan kegigihan, arahan, dan inisiatif institusi sipil. Merujuk pada teori Peter de Viever tentang agen prinsipal, studi ini menunjukkan bahwa kurangnya koherensi dan keterpaduan lembaga sipil mengakibatkan reformasi militer di bawah kontrol sistem demokrasi di Indonesia masih bermasalah. Supremasi sipil di Indonesia nampaknya lebih mengandalkan subordinasi sukarela dari militer dan bukan hasil dari kontrol sipil yang efektif terhadap militer. Pengendalian demokratis atas militer. Pada prinsipnya, pembahasan tentang pengendalian demokratis atas angkatan bersenjata berkaitan erat dengan siapa yang menjaga penjaga atau who guards the guardians. Ketentuan ini sesuai dengan pemikiran klasik Romawi dari Juvenal dan Omnia Romae yang mengatakan bahwa demokrasi adalah supremasi sipil, termasuk terhadap komando angkatan bersenjatanya. Bagaimana sebenarnya pengendalian demokratis dan bagaimana pula dapat dikonseptualisasikan? Kita harus memahami bahwa pengendalian demokratis atau democratic control merupakan produk yang didasarkan pada sistem pemerintahan, politik, sejarah, dan kultur suatu bangsa. Oleh sebab itu, kita sadari bahwa tidak ada satupun model demokrasi di dunia ini yang dikatakan paling baik atau paling tepat untuk diterapkan di suatu negara. Ada beberapa definisi tentang pengendalian demokratis yang perlu dipahami. Antara lain, yang pertama, Samuel P. Huntington menyatakan bahwa kontrol sipil atau civilian control harus melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan relatif sipil terhadap militer yang merupakan bentuk pengendalian baik subjektif maupun objektif sipil. Kedua, pemerintah JS memandang bahwa pengendalian demokratis merupakan umpan balik dari proses manajemen terhadap militer yang disahkan oleh otoritas konstitusi, termasuk di dalamnya bagaimana mengumpulkan dan mengendalikan informasi untuk kepentingan operasi militer. Ketiga, pandangan Stefan Sarfas, democratic control always implies civilian control, but civilian control not necessarily democratic control. Misalnya, the political oversight of the JS communist regime over the military forces was civilian control but not democratic control. Yang keempat, Chris Donnelly dari NATO mendefinisikan bahwa pengendalian demokratis adalah peran pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengarahkan kegiatan militer dan juga peran parlemen dalam memberikan pengawasan kepada militer dan pemerintahan. Prinsip dasar relasi sipil militer yang demokratis. Kompetensi elit militer dan elit politik tetap diperlukan sebagai prasyarat agar fungsi militer dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, para pejabat publik baik dalam kalangan sipil maupun militer harus tetap memenuhi kewajiban berani memikul tanggung jawab dan menerima pembatasan-pembatasan yang diberikan. Peran pengawasan terhadap relasi sipil militer. Agensi teori yang diuraikan oleh Peter de Viever pada bukunya Army Servants adalah jawaban dari pertanyaan apakah kendali sipil terhadap militer atau the civilian control of the military dapat mewujudkan keamanan nasional di Amerika Serikat. Teori ini ada setelah terjadinya tragedi 11 September di WTC Amerika Serikat yang berdampak pada peningkatan sistem pengamanan dalam negeri yang sangat ketat. Agensi teori menurut Eisenhardt menekankan pada hubungan antara principal atau pemberi tugas dengan agen yang diberi tugas. Menurut pemikiran positif tentang agensi teori ini dapat digunakan dalam hubungan yang bersifat governmental
Principal diartikan sebagai atasan, sementara agent merupakan bawahan yang menerima perintah atasan. Proses ini terjadi ketika terjadi konflik perbedaan tujuan akhir organisasi di antara kedua belah pihak. Kemudian, menurut pandangan teori ini juga permasalahan terjadi dapat diselesaikan melalui mekanisme governmental yang membatasi agen dalam bersikap sesuai dengan keinginannya. Oke, kesimpulan. Relasi sipil militer yang terdapat di negara-negara barat umumnya relatif jauh lebih maju dibandingkan dengan relasi sipil militer di negara-negara Asia. Alasannya, perkembangan sejarah demokrasi di negara-negara barat umumnya juga relatif lebih maju dibandingkan dengan negara-negara Asia. Hal ini disebabkan karena perkembangan ekonomi maupun penguasaan bidang teknologinya juga relatif lebih maju. Kalau kita lihat sejarah, negara yang paling banyak mengalami berbagai ragam perubahan relasi sipil militer adalah Jerman. Diperkirakan tidak ada negara yang memiliki korps perwira militer yang mencapai standar profesionalisme militer yang tinggi seperti yang ada di Jerman, dan tidak ada pula korps perwira militer negara-negara besar lain di dunia ini yang benar-benar disalahgunakan oleh negara seperti halnya di Jerman.